Ibu, selamat pagi Bu Mintarsi. Ibu sebagai seorang psikiater, ini melihat kejadian yang lagi viral ini, yang terjadi di daerah Tabanan, Bali, melihat gimana ada seorang maling ayam. Dia maling ayam untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Akhirnya tertangkap oleh warga, akhirnya dihukum secara brutal oleh massa dan akhirnya meninggal. Dia meninggalkan seorang anak yang berumur sekitaran kurang lebih 5 tahun dah. Tanggapan Ibu melihat itu seperti apa, Bu? Jadi kalau kita lihat reaksi masyarakat itu juga terlalu dendam terhadap siapa saja yang membuat kesalahan. Di sini kebetulan yang membuat kesalahan itu kesalahan memang tetap salah, tapi bukan kesalahan besar seperti yang terjadi pada koruptor. Tapi yang terjadi karena emosinya sudah tidak emosi sebagaimana seharusnya, karena mereka juga dalam keadaan sangat kekurangan, maka tindakan dari seseorang yang melakukan pencurian itu juga bisa berakibat pada reaksi massal dari masyarakat. Dan ini yang sekarang terjadi. Jadi karena mereka kan tidak bisa misalnya terhadap koruptor kan dijaga, namun jangan dianggap bahwa ini tidak mungkin terjadi. Jika sama-sama mereka kesal sekali, maka mungkin juga terhadap koruptor bisa dilakukan tindakan secara bersama-sama. Jadi di sini kita melihat ya, betapa miskinnya masyarakat sampai dia harus mencuri ayam dengan segala risikonya. Tapi betapa emosionalnya juga masyarakat, sehingga orang yang begitu susahnya mendapatkan mencari penghasilan, sehingga hilangnya satu ayam membuat dendam masyarakat yang berlebih. Oke, Bu, bagaimana penanganan psikologis darurat yang harus segera diberikan agar sang anak tidak berkembang menjadi trauma yang berat? Justru di sini kita memang kemungkinan ke arah trauma berat itu di kemudian hari bukan trauma beratnya, tapi membentuk kepribadian yang tidak wajar. Jadi kalau anak itu lemah, mungkin dia akan menjadi anak yang lemah sekali, yang pengecut, yang apa. Tapi jika dia seorang yang akhirnya sampai bisa mempunyai kondisi fisik yang kuat, mungkin dia menjadi seorang preman dan menjadi orang yang ganas di kemudian hari. Maka jika akhirnya dia menjadi ganas, apakah anak itu salah? Atau siapa yang salah? Apakah masyarakat? Karena masyarakat juga melakukannya bukan karena jiwanya jahat, tapi melakukannya karena kondisi ekonomi sudah jauh di bawah standar. Oke, Bu, mengapa emosi masyarakat ini bisa cepat terprovokasi hingga kehilangan empati dan bertindak secara brutal hanya karena pencurian ayam? Sekarang kita melihat bahwa jangan dilihat dari pencurian ayam, tapi mereka sendiri sehari-hari sudah dalam keadaan emosi yang tidak sebagaimana masyarakat seperti dulu. Kalau sekarang kita lihat sebentar-sebentar marah karena jiwanya sudah terganggu. Jadi masyarakat sekarang jiwanya tidak seperti dulu. Jadi kalau dulu kalau ada apa bisa mentolerir, bukan mentolerir, tapi melakukan tindakan yang kira-kira sudah sepadan. Kalau sekarang sudah tidak lagi, sudah emosi itu sudah lain sekali. Miris nggak Ibu melihat masyarakat kita ini, masyarakat Indonesia melihat kejadian yang seperti ini langsung terbakar emosinya, sedangkan tidak berpikir dulu gimana ke depannya atau seperti apa. Sedangkan kita lihat sendiri banyak para koruptor di luar yang mungkin bisa bersenang-senang di atas penderitaan masyarakat. Karena kita miris sekali melihat itu, melihat kejadian bahwa hanya karena ayam saja dia bisa sampai meninggal. Tapi kita juga miris bahwa masyarakat kok sampai seperti itu jadinya sekarang. Dan apalagi kalau kita bandingkan bahwa untuk perbuatan kecil karena kesal yang berlebih dari masyarakat, maka bisa terjadi sampai terjadi pembunuhan. Tapi yang kalau kita bandingkan lagi, kenapa mereka jadi begitu miskin? Itu diduga karena korupsinya terlalu berlebih. Jadi kita bayangkan kalau koruptor, akhirnya apa yang terjadi? Mereka kan tidak mendapatkan hukuman
sebagaimana yang dianggap sebagai suatu yang adil. Jadi ketidakadilan menjadi sangat nyata. Oke Bu, bagaimana cara mengatasi atau mendampingi anak tersebut agar bisa pulih dari duka mendalam tapi tanpa tumbuh rasa dendam? Ibu sebagai psikiater. Ini harus betul-betul diikuti dan diberikan suatu pengarahan, dan belum tentu itu berhasil sempurna, tapi paling tidak itu tetap harus. Jadi kita lihat pola berpikir anak itu. Jadi begitu ada kejadian atau kita memperlihatkan gambar apa yang akan dilakukan, di situ dia memberikan reaksi, dan di situ kita berikan pengarahan apa yang terjadi, siapa yang salah, bahwa ya bapaknya juga ikut salah, mestinya masyarakat jangan sampai seperti itu, karena kesalahannya disebabkan oleh kemiskinan yang terlalu berlebih. Kemiskinan diduga disebabkan oleh korupsi yang berlebih. Mungkin ada yang ingin Ibu sampaikan atas kejadian ini untuk para masyarakat di negara Indonesia kita ini? Atas kejadian ini masyarakat juga perlu untuk sekarang sama-sama mengatasi keadaan negara, karena sudah mencapai puncak yang terlalu parah, puncak rendah di mana kita tahu kemiskinan itu sudah memang terlalu parah dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, dan kelihatannya bukan membaik tapi tetap tambah lama tambah parah. Jadi masyarakat perlu untuk sekarang membela kebenaran. Jadi sekarang kita tetap harus membela kebenaran, tapi bukan hanya terhadap orang kecil, tapi juga terhadap level atas. Bagaimana Bu, saat ini yang semakin sulit untuk mencari nafkah, apakah Ibu mempunyai saran-saran? Joshua, untuk mencari nafkah, memang kalau kita lihat penyebab awalnya, asalnya itu adalah kemiskinan. Kemiskinan kenapa? Karena ekonomi. Ekonomi kenapa? Karena terlalu banyak koruptor yang akhirnya menyebabkan masyarakat miskin. Jadi itu harus kita atasi. Kalau tidak diatasi, pada suatu saat mungkin saja terjadi suatu yang perbuatan nekat dari masyarakat yang akhirnya merugikan semua orang, tapi itu namanya emosi, tidak bisa dikendalikan.